Ratu semut rangrang yang ideal adalah yang mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Ukuran perut yang besar dengan ruas-ruas yang terbuka berwarna oranye adalah pertanda bahwa ratu semut rangrang produktif. Dan inilah yang selalu diharapkan oleh setiap peternak semut rangrang. Namun faktanya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ukuran perut ratu semut rangrang mengecil, tubuh menjadi kurus, produktivitas turun drastis, dan bahkan berujung pada kematian ratu semut rangrang. Dalam video kali ini, kami ingin menyajikan tentang penyebab ratu semut rangrang menjadi kurus dan berhenti bertelur, serta kami sajikan juga solusinya agar ratu semut rangrang menjadi gemuk dan produktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Dalam usaha budidaya semut rangrang, ratu merupakan bagian yang paling penting dalam memproduksi telur. Seberapa banyak hasil panen larva kroto semut rangrang tergantung produktivitas ratu semut rangrang. Perkembangan koloni semut rangrang juga tergantung pada sang ratu. Ciri-ciri ratu semut rangrang yang produktif adalah ditandai dengan ukuran perutnya yang besar, ruas-ruasnya terbuka lebar berwarna oranye. Ratu semut rangrang yang seperti ini mampu menghasilkan ribuan telur setiap hari. Pada kenyataannya, dalam peternakan semut rangrang sering kita jumpai ratu semut rangrang yang kurus, bertubuh kecil, tidak produktif, dan tidak bertelur sama sekali. Hal seperti ini tentu sangat merugikan peternak semut rangrang. Jika kondisi buruk ini dibiarkan dan tidak segera diatasi, bisa berakibat pada kematian ratu semut rangrang. Dan jika ratu semut rangrang mati, yang terjadi selanjutnya adalah kepunahan koloni semut rangrang di peternakan. Ini tentunya adalah hal yang tidak kita inginkan. Kita lihat dalam video ini terdapat 2 ekor ratu semut rangrang produktif ditandai dengan perutnya yang membesar. Sebagai perbandingan, ratu semut rangrang yang satu inilah yang disebut dalam kondisi buruk alias kurus dan tidak produktif. Sangat terlihat jelas perbedaan ukuran tubuhnya. Ukurannya yang kecil ini bukan dikarenakan dia masih berupa ratu muda. Dulu ketika dalam kondisi normal, ratu semut rangrang ini juga berukuran besar sama seperti ratu semut rangrang pada umumnya. Ratu semut rangrang yang kurus dan tidak produktif ini tidak terlalu menarik bagi banyak semut pekerja. Bahkan kadang-kadang, semut pekerja membiarkan ratu semut rangrang ini berjalan sendirian tanpa pengawalan yang ketat. Hanya ada beberapa semut pekerja yang masih setia dengan ratu dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi yang normal, tidak mungkin ratu semut rangrang berjalan sendirian tanpa pengawalan yang super ketat dari semut pekerja yang paling agresif dan paling kuat dalam koloninya. Baiklah, sekarang kita akan mengulas tentang penyebab dari ratu semut rangrang yang tadinya gemuk berubah menjadi kurus dan tidak produktif lagi. Namun sebelum video dilanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi yang berguna bagi Anda tentang semut rangrang. Penyebab ratu semut rangrang menjadi kurus yang pertama adalah pemindahan ratu semut rangrang dari alam liar ke rak penangkaran. Dalam hal ini, ratu semut rangrang harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suhu dan kelembapan serta media yang berbeda dengan tempat asalnya. Pada fase inilah, ratu semut rangrang banyak kehilangan berat badannya sehingga dia menjadi kurus. Tidak semua ratu semut rangrang bisa melewati masa-masa sulit ini. Ada sebagian ratu semut rangrang yang gagal beradaptasi dan berakibat pada kematian. Waktu yang dibutuhkan oleh ratu semut rangrang untuk benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat barunya ini cukup lama. Sekitar 4-7 bulan.
Ini adalah waktu yang cukup lama untuk sebuah penantian ratu semut rangrang bisa produktif kembali. Ada solusi agar semut rangrang lebih cepat dalam beradaptasi. Semakin cepat ratu semut rangrang beradaptasi dengan tempat barunya, artinya semakin kecil kemungkinan ratu semut rangrang untuk menjadi kurus. Solusinya adalah dengan memberikan tempat yang senyaman mungkin dan semirip mungkin dengan tempat asalnya. Suhu dan kelembaban serta media yang ideal akan membuat ratu semut rangrang cepat merasa nyaman di tempat barunya. Mengenai hal ini, pernah kami ulas pada video terdahulu tentang rak dan juga kandang budidaya semut rangrang. Penyebab ratu semut rangrang menjadi kurus dan tidak produktif yang kedua adalah karena tidak tercukupinya nutrisi yang dibutuhkan oleh ratu semut rangrang. Hal ini bisa juga terjadi pada ratu semut rangrang yang baru saja dipindahkan dari alam liar ke kandang penangkaran. Perbedaan makanan yang ia dapat di habitat aslinya dan juga di kandang penangkaran tentu akan membuat ratu semut rangrang harus menyesuaikan diri. Semut rangrang di alam liar mendapatkan nutrisi yang sangat spesial berupa embun madu yang dihasilkan oleh serangga apit. Sayangnya, sampai dengan hari ini, belum ada satupun peternak semut rangrang Indonesia yang mampu membuat nutrisi tiruan yang setara dengan manfaat embun madu yang dihasilkan oleh serangga apit. Hal ini pernah juga kami ulas pada video terdahulu tentang nutrisi terbaik untuk semut rangrang. Nutrisi tiruan yang dibuat untuk diberikan kepada semut rangrang bisa dikatakan baik dan tepat, tidak diukur dari seberapa lahap semut rangrang menyantapnya. Secara gampangnya, nutrisi buatan yang diberikan kepada semut rangrang ini dikatakan baik jika nutrisi buatan ini mampu meningkatkan produktivitas dari koloni semut rangrang sehingga peternak mendapatkan hasil panen larva kroto yang banyak. Ini tentu dengan catatan, pengujian nutrisi buatan ini dilakukan pada semut rangrang yang sudah lama di penangkaran tanpa penambahan semut baru, baik yang diambil dari alam liar ataupun dari penangkaran lain. Kami mengajak untuk seluruh peternak semut rangrang untuk semakin bersemangat dalam bereksperimen menciptakan nutrisi buatan untuk semut rangrang agar hasil panen kita di peternakan bisa menyamai dengan hasil yang di alam liar atau bahkan melebihinya. Jika saat ini belum bisa membuat nutrisi buatan yang bisa membuat koloni semut rangrang dan ratu semut rangrang produktif, di bagian akhir dari video ini akan kami berikan cara untuk menggemukkan ratu yang kurus sehingga dia kembali menjadi produktif menghasilkan banyak telur. Penyebab kurusnya ratu semut rangrang yang ketiga adalah penggabungan paksa antara ratu semut rangrang dengan koloni semut rangrang yang tidak segenetik dengan ratu semut rangrang. Pada dasarnya, ratu semut rangrang memang bisa digabungkan dan diterima di koloni manapun, walaupun ratu ini bukan asli dari koloni mereka. Semut rangrang pekerja akan menyambut baik ratu semut rangrang yang datang tiba-tiba ini tanpa menyerangnya. Mereka akan langsung memberikan perlindungan pada sang ratu asing ini. Ini bukan berarti bahwa ratu dan semut rangrang ini bisa bersinergi dengan baik dalam koloni. Semut-semut pekerja ini tidak akan mungkin langsung bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada sang ratu baru yang datang secara tiba-tiba ini. Nutrisi yang didapatkan ratu semut rangrang dari semut pekerja yang menyuapinya tidak akan mencukupi kebutuhan ratu semut rangrang. Inilah yang menyebabkan ratu semut rangrang akan menjadi kurus jika digabungkan dengan koloni semut rangrang yang tidak segenetik atau bukan anak-anaknya sendiri. Pada video yang telah lalu, pernah kami sampaikan bahwa ratu semut rangrang ini bisa hidup berkoloni dengan semut pekerja yang tidak segenetik dengannya dengan metode adopsi larva. Dengan metode inilah yang memungkinkan ratu semut rangrang digabungkan dengan koloni yang tidak segenetik. Karena menggabungkan ratu semut rangrang dengan semut pekerja dewasa yang lain koloni akan menyebabkan ratu semut rangrang kurus dan tidak produktif. Bisa dibayangkan jika dalam suatu desa ada orang asing yang datang dan tiba-tiba saja dia ingin memimpin desa itu, tentu para penduduknya tidak langsung mau menerimanya sebagai pemimpin. Seperti itulah analoginya dalam kehidupan manusia.
Maka dari itu, untuk mencegah ratu semut rangrang ini menjadi kurus dan tidak produktif, jangan pernah menggabungkan ratu semut rangrang dengan semut pekerja dewasa yang bukan koloninya sendiri. Jika yang terjadi di peternakan semut rangrang, ratu semut rangrang sudah terlanjur kurus, maka kami punya solusinya. Kami peternak semut rangrang Indonesia telah menggunakan metode ini sejak tahun 2015. Metode ini telah teruji dan dibuktikan oleh peternak semut rangrang Indonesia bisa menjadikan ratu yang kurus dan tidak produktif untuk kembali gemuk dan banyak menghasilkan telur. Baiklah teman-teman, mari kita mulai mempraktekkan metode ini sebagai solusi untuk ratu yang terlanjur kurus apapun itu penyebabnya. Yang pertama kita siapkan dalam metode ini adalah tanaman yang ditanam di polybag atau pot. Tidak ada spesifikasi khusus dalam pemilihan jenis tanaman ini. Yang terpenting adalah tanaman berbatang tegak, memiliki daun yang banyak, dan bukan jenis tanaman menjalar. Di sini kami menggunakan tanaman cabai dikarenakan mudah didapat, mudah tumbuh, dan memungkinkan untuk dihuni kutu daun atau serangga apit. Langkah selanjutnya, kita letakkan tanaman ini dalam wadah yang berisi air. Pemberian air ini dimaksudkan agar ratu dan semut rangrang nantinya tidak melarikan diri dari tanaman. Pada tanaman cabai yang kami gunakan ini sudah terdapat bekas sarang semut rangrang karena sebelumnya pernah dihuni oleh semut rangrang untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggemukkan ratu semut rangrang. Tanaman ini harus diletakkan dekat dengan kandang budidaya. Hal ini bertujuan agar suhu dan kelembaban yang ada pada tanaman tidak jauh beda dengan kondisi yang ada pada kandang budidaya. Sehingga nanti ketika ratu semut rangrang ini dikembalikan ke rak penangkaran, ia tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi. Karena seperti yang sudah disebutkan di depan tadi bahwa waktu yang lama untuk beradaptasi menyebabkan ratu semut rangrang menjadi kurus. Langkah selanjutnya adalah meletakkan ratu semut rangrang yang kurus ini pada pangkal batang tanaman ini. Tidak perlu menempatkan ratu semut rangrang ini pada batang atau daun. Biarlah nanti semut pekerja yang akan mengurusnya. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan sedikit semut pekerja pada tanaman ini untuk melayani ratu selama masa terapi ini. Tidak membutuhkan banyak semut pekerja karena tanaman yang kita pakai hanya satu saja. Kita letakkan toples berisi semut pekerja ini juga pada pangkal batang tanaman ini. Terlihat semut rangrang ini langsung berhamburan keluar dari dalam toples dan merayap ke batang tanaman. Namun ada sebagian dari semut rangrang ini justru malah jatuh ke air. Kita ambil semut rangrang yang jatuh ke air dengan menggunakan saringan seperti ini. Kita ambil dan selamatkan mereka dengan cepat agar mereka tidak terlanjur mati di dalam air. Kita letakkan semut-semut yang sudah kita angkat ini di tanah pada polybag. Hal semacam ini biasa terjadi dikarenakan semut rangrang kaget, panik karena dipindahkan sarangnya. Ratu semut rangrang yang tadi kita letakkan di bawah sekarang sudah diangkut oleh semut pekerja pada batang tanaman ini untuk selanjutnya dibawa ke atas dan diberikan tempat yang istimewa tentunya. Semut-semut pekerja ini dengan cepat bergegas ke atas menyiapkan tempat untuk sang ratu. Mereka nampak sangat sibuk. Dan sekarang sang ratu telah sampai pada seperempat bagian dari batang tanaman cabai ini. Dengan cepat, semut pekerja ini membawa sang ratu hampir mencapai puncak, tentu dengan pengawalan yang sangat ketat. Kami tidak tahu ratu semut rangrang ini hendak dibawa ke daun yang mana. Beberapa menit kemudian, ratu semut rangrang ini telah dibawa ke cabang tanaman yang di situ terdapat daun bekas sarang semut rangrang sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ratu semut rangrang ini telah dimasukkan ke dalam sarang daun. Dan masih terus terlihat pengawalan ekstra ketat dari semut rangrang pekerja demi keamanan sang ratu. Di luar sarang, nampak juga banyak semut pekerja yang turut mengamankan ratu ini.
Ada baiknya pada tanaman ini kita berikan serangga apit atau kutu daun. Pemberian kutu daun ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penggemukan ratu semut rangrang. Karena embun madu yang dihasilkan oleh serangga apit atau kutu daun adalah nutrisi yang terbaik untuk semut rangrang dan juga ratunya. Cara memberikan kutu daun pada tanaman yang kita pakai untuk menggemukkan ratu ini adalah dengan cara memotong batang yang dihuni oleh serangga apit atau kutu daun. Kemudian batang ini kita letakkan pada tanaman kita. Nantinya semut bekerjalah yang akan memindahkan kutu daun ini ke tanaman yang kita pakai untuk menggemukkan ratu. Selain itu, kita juga harus memberikan gula tebu kering pada pangkal tanaman kita. Hal ini dimaksudkan agar ratu semut rangrang dan juga semut pekerjanya terbiasa mengkonsumsi gula tebu, karena ini tidak pernah mereka dapatkan di alam liar. Hal ini bertujuan agar ratu semut rangrang nantinya lebih cepat beradaptasi di rak penangkaran karena inilah yang akan mereka konsumsi sebagai makanan pokok. Dapat kita lihat di sini, semut-semut pekerja sudah keluar dari toples dan mereka akan tinggal di tanaman ini mengikuti sang ratu. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menunggu dan menikmati proses ini. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Ada baiknya kita mengecek kondisi ratu semut rangrang ini secara berkala. Dan jika ratu semut rangrang sudah gemuk, maka kita bisa mengambilnya untuk kita masukkan kembali ke rak penangkaran. Setelah dirasa ratu semut rangrang ini sudah gemuk dan produktif lagi, maka saatnya kita mengambilnya dari tanaman dan kita letakkan kembali di rak penangkaran. Kita cek terlebih dahulu apakah ratu semut rangrang ini sudah benar-benar gemuk dan produktif lagi. Kita buka sarang ini dengan hati-hati dan jangan sampai ratu semut rangrang ini terluka oleh kita karena koloni semut rangrang tidak mau menerima ratu yang terluka ataupun cacat. Ratu semut rangrang yang cacat atau terluka, jika dimasukkan ke dalam koloni semut rangrang, maka dia akan dimakan oleh kawanan koloni semut rangrang itu. Kita pisahkan ratu semut rangrang ini dari semut-semut yang mengawalnya, agar kita lebih jelas dalam pengecekan ini. Dan sekali lagi, ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati demi menjaga keselamatan sang ratu semut rangrang. Setelah melihat dan yakin bahwa ratu semut rangrang ini telah kembali gemuk dan produktif, ditandai dengan ruas-ruas perutnya yang membuka lebar berwarna oranye, maka selanjutnya kita masukkan ratu semut rangrang ini ke dalam rak penangkaran. Kita ambil ratu semut rangrang menggunakan sendok, kemudian kita letakkan di rak penangkaran. Kita tunggu beberapa menit agar semut pekerja segera mengerubungi dan mengamankan sang ratu. Kita lihat dan kita pastikan kedatangan ratu semut rangrang ini aman dan diterima dengan baik oleh koloni ini. Setelah semuanya berjalan dengan aman, kita ambil toples dengan lubang-lubang yang agak besar seperti ini untuk sementara waktu mengkarantina ratu semut rangrang. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu beradaptasi bagi ratu semut rangrang dengan lingkungan barunya. Dengan toples yang berlubang seperti ini, ratu semut rangrang tidak bisa keluar dari toples, akan tetapi semut pekerja bisa keluar masuk dengan bebas melayani sang ratu. Setelah 24 jam, maka ratu semut rangrang ini siap untuk dilepaskan dan bergabung kembali dengan koloninya untuk berproduksi lagi. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa ratu semut rangrang bisa menjadi kurus dan tidak produktif lagi disebabkan oleh karena pemindahan ratu semut rangrang dari alam liar ke rak penangkaran. Penyebab yang kedua adalah tidak tercukupinya nutrisi yang dibutuhkan oleh ratu semut rangrang.
Penyebab yang ketiga adalah penggabungan ratu semut rangrang dengan koloni lain yang bukan merupakan keturunannya. Solusi yang kami berikan untuk menggemukkan kembali ratu yang kurus sudah teruji dan dibuktikan oleh banyak peternak semut rangrang Indonesia. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Ketemu lagi di video mendatang. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.